الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat serta taufik kepada kita bersama siang hari ini. Dengan izin dan taufik pertolongan Allah, kita dapat melaksanakan sholat zuhur berjamaah. Kita lanjutkan dengan tausiah, mudah-mudahan menjadi sarana bagi kita untuk terus kita saling menguatkan, saling meneguhkan dalam iman, dalam kesabaran, dan dalam kebenaran. Salam dan salawat tidak lupa mari kita sampaikan kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, para sahabat, serta seluruh umatnya hingga akhir zaman. Renungan sebuah ayat yang Allah Subhanahu wa taala cantumkan di dalam surat Al-Hajj ayat yang ke-74. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ma qadarullaha haqqa qadrihi innallaha laqawiyyun aziz. Ma qadarullah, mereka itu tidaklah mengagungkan Allah. Haqqa qadrihi, dengan sebenar-benar pengagungan. Innallaha laqawiyyun aziz, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala maha kuat lagi maha perkasa. Hadirin rahimakumullah, ayat ini menjadi sebuah renungan bagi kita bersama, bagaimana semestinya kita bermuamalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana semestinya kita menghadirkan pengagungan, pemuliaan, peninggian kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah kritik kita, para hamba-hambanya, saat kita tidak memberikan kedudukan dan menilai kedudukan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dan selayaknya Allah Subhanahu wa taala. Zat yang maha agung, zat yang maha kuat, zat yang maha perkasa. Allah Subhanahu wa taala menegaskan kepada kita bahwa Allah memiliki keagungan, Allah memiliki ketinggian. Allah Subhanahu wa taala maha agung, yang keagungannya tidak terbatas. Maka di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menutup dengan sifat qawi, yaitu sifat kemahakuatan Allah. Yang kekuatan Allah itu aziz, puncaknya. Aziz dzul izzah, yang memiliki puncak daripada keagungan. Sudah pada puncaknya, sempurnanya kekuatan. Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin akan dikalahkan oleh siapapun. Tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala akan dikalahkan oleh siapapun, sebab kekuatan Allah aziz, maha kuat, maha sempurna, yang tidak membutuhkan bantuan apapun dan siapapun. Sedang kekuatan kita adalah perlu bantuan. Kita kalau tidak makan,
lemas kita. Kita kalau tidak bernafas, mati kita. Kita kalau dicabut nyawa kita, binasa kita. Itulah kekuatan manusia, bergantung. Tetapi Allah Qawiyyun Aziz. Kekuatan Allah itu aziz, amat sangat kokoh, amat sangat kuat, perkasa. Tidak perlu bantuan apapun, berada pada puncaknya. Maka hadirin rahimakumullah, para ulama ahli tafsir ketika merenungkan, mentadabburi ayat-ayat seperti ini, mereka melakukan introspeksi. Bagaimana keadaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Sudahkah kita mengagungkan Allah dengan sebenar-benar pengagungan? Sudahkah kita membesarkan Allah dengan sebenar-benar kebesaran? Sudahkah kita memuliakan Allah dengan sebenar-benar kemuliaan? Sudahkah kita meninggikan Allah dengan sebenar-benar ketinggiannya yang maha tidak terbatas? Maka salah seorang mufassir terkait dengan ayat ini memberikan salah satu penjabaran bagaimana keadaan kita saat kita bersama manusia dan pada saat kita bersama Allah Subhanahu wa ta'ala. Andai kata kita bekerja, seorang karyawan di perusahaannya, seorang pembantu rumah tangga dengan tuannya, seorang yang bekerja di tempat kerjanya, kita ini kalau bermuamalah dengan sesama luar biasa menjaga kepercayaan, optimal, sempurna, profesional, punya integritas tinggi. Kita berusaha untuk mendatangkan pekerjaan terbaik kita untuk sesama. Adakah demikian halnya kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Inilah pertanyaan yang diajukan oleh mufassir terkait dengan ayat ini. Sudahkah kita benar-benar mengagungkan Allah sebenar-benar pengagungan? Ataukah kita selama ini lebih mengagungkan manusia, lebih mengagungkan harta, lebih memuliakan jabatan, lebih mengagungkan dunia kita dibanding sikap kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Ketika untuk sesama manusia, expert kita, acungkan jempol kita. Kita berusaha untuk mencari muka, kita berusaha untuk memberikan yang terbaik. Adakah demikian ketika kita menghadap Allah dalam sholat? Renungan bagi kita, ma qadarullah haqqa qadrih. Benar-benar mereka itu tidaklah mengagungkan Allah, memuliakan Allah, meninggikan Allah dengan sebenar-benar pengagungan. Padahal Allah Qawiyyun Azizun, Allah Subhanahu wa ta'ala. Kadang kita ini ketika datang ke masjid, Masya Allah, ala kadarnya. Tidak sempurna pakaian kita, tidak sempurna keadaan kita. Beda kalau kita menghadap wali kota, 10 meter mungkin sudah tercium bau wanginya, siap sedia, Masya Allah. Bahkan mungkin 10 menit, bukan lagi 10 menit, setengah jam sebelum waktunya kita telah datang. Adakah demikian keadaan kita ketika menyeru panggilan Allah Subhanahu wa ta'ala? Jangan-jangan na'udzubillah banyak di antara kita yang hanya memberikan sisa waktu. Saat kita datang, Allah panggil, sholat hayya ala sholat, terus ya kita lanjut. Yang kerja-kerja, yang di pasar-pasar, yang buka toko-toko, yang ngajar-ngajar, seakan tidak pernah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma qadarullah haqqa qadrih. Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin rahimakumullah, saat kita infak, sedekah, zakat kita, mari kita perhatikan, adakah keadaan kita? Jangan-jangan selama ini kita antara mau dan tidak mau. Udahlah kita kasih sisanya. Udah semuanya tidak tersisa, tinggal sisa ini. Ini untuk masjid. Ini untuk panti asuhan. Ini untuk pesantren. Ini untuk membela agama. Masya Allah, dikasih sisa dari uang jajan kita. Hadirin rahimakumullah. Kadang kalau untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, kita hanya berikan waktu sisa. Nanti jalan kalau sudah umur pensiun, nanti kalau sudah tidak ada waktu lagi. Hadirin rahimakumullah, wa ma qadarullah haqqa qadrih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menceritakan, hadisnya sahih dalam silsilah as-sahihah yang diungkapkan oleh Al-Albani.
beliau ketika membersamai malaikat Jibril saat Mi'raj. Saat Mi'raj diperlihatkan oleh Allah keadaan Jibril sebagaimana ciptaan sesungguhnya yang memiliki 600 sayap. 600 sayap. Satu sayapnya saja apabila menutup ujung barat dan ujung timur bumi ini, satu sayap saja selesai tertutup. Belum lagi 600 sayap. Sekali kepakan, dalam riwayat disebutkan sekali kepakan seperti tampak terlihat butiran-butiran permata. Itulah yang beliau lihat saat Mi'raj. Sekali mengepak seperti butiran-butiran permata di sela-sela daripada sayap-sayap malaikat Jibril alaihissalam pada waktu Mi'raj. Tapi ketika berada di Sidratul Muntaha, saat malaikat Jibril dipersilahkan, engkau wahai Rasulullah yang Allah Subhanahu wa taala siapkan untuk melanjutkan. Apa kata Rasulullah SAW dalam riwayat itu? Tak lebih malaikat Jibril dengan kegagahannya yang Allah sebutkan di dalam surat At-Takwir bahwasanya dzul quwwatil matin, dia punya kekuatan yang sangat kokoh. Malaikat Jibril sekali teriakan kaum Ad mati gelimpangan. Sekali teriakan malaikat Jibril, belum kepakan sayapnya. Kalau disayapkan hancur. Tapi apa kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Keadaan Jibril ketika di Sidratil Muntaha tak lebih seperti kain lama yang usang. Kain yang usang, seperti nggak punya daya kekuatan karena takutnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena takutnya kepada Allah, malaikat Jibril yang demikian kuat, demikian kokoh, tak lebih seperti kain yang lusuh, kain yang tidak memiliki nilai. Saking takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma qadarullah haqqa qadrih. Benar-benar kita ini tidak mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar pengagungan. Adalah Nabiullah Musa alaihissalam. Nabiullah Musa alaihissalam ketika beliau datang menghadap, ketika menerima Bukit Tur untuk menerima wahyu Allah Subhanahu wa taala. Menerima wahyu, lalu kemudian meminta, ya Allah, tunjukkan dirimu ya Allah. Tunjukkan dirimu ya Allah. Apa kata Allah dalam surat Al-Maidah diabadikan? Lan tarani, engkau tidak akan bisa melihatku. Walakin indur ilal jabal, tapi lihatlah gunung. Walakin indur ilal jabali in istaqarra makanahu fasawfa tarani. Kalau dia tetap pada tempatnya, maka engkau Musa akan bisa melihatku. Falamma tajalla rabbuhu lil jabal, maka tatkala Allah mulai menampakkan dirinya di sisi gunung, tajalla kharras, kemudian apa yang terjadi? Falamma tajalla rabbuhu lil jabali ja'alahu dakka, maka gunung bergoncang. Ja'alahu dakka wa kharra Musa sa'iqa, maka Musa pingsan, bukan karena melihat Allah, tapi melihat goncangan gunung. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, mufassir para sahabat, dalam tafsir-tafsir disebutkan ketika mentafsirkan falamma tajalla rabbuhu lil jabal, maka tatkala Allah menampakkan dirinya, beliau mengatakan kahakadza. Seperti apa? Ketika Allah hendak menampakkan, tak lebih seperti ujung jari telunjuk. Ujung jari telunjuk, tak lebih seperti ujung jari telunjuk. Allah baru hendak menampakkan dirinya. Goncangan gunung begitu hebat, Nabi Musa tersungkur pingsan karena melihat goncangan gunung. Subhanallah, takutnya demikian gunung, baru hendak Allah tunjukkan dirinya, tak lebih dari seujung jari telunjuk kita. Subhanallah. Maka Nabi SAW beliau menegaskan, antara Allah dengan makhluknya ada hijab dari cahaya. Kalau andai kata cahaya itu dibongkar, tidak ada satupun yang tersisa dari makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala, karena takutnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah, bagaimana gunung yang begitu luar biasa besarnya, tapi tatkala di hadapan Allah begitu takutnya. Lau anzalna hadzal Qur'an ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddi'a. Andai kata Al-Qur'an ini
diturunkan kepada gunung, maka niscaya engkau akan lihat gunung itu dalam keadaan luluh hancur karena takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun demikian hati kita tidak pernah bergeming. Hati manusia ketika keras, lebih keras daripada batu. Tidak ada yang ditakuti daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan na'udzubillah, tidak sedikit hamba Allah yang menyombongkan diri. Mereka menantang Allah Subhanahu wa ta'ala. Mana katanya ada neraka? Aku sudah siapkan kaplingan di neraka. Masya Allah. Aku tidak butuh-butuh amat kok dengan surga. Masya Allah. Tidak takut kepada Allah. Hati macam mana yang seperti ini? Akibat mereka hati yang terlalu keras, tidak dilembutkan dengan zikir, tidak dilembutkan dengan baca Quran, tidak dilembutkan dengan duduk bersama di majelis-majelis ilmu seperti ini, yang membuat kerasnya hati. Akhirnya kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kalau hati itu sudah keras, kalkubi mujahia, la ya'rifu ma'rufan, wa la yungkiru mungkaran. Ada hati-hati seperti gelas tertelungkup. Gelas tertelungkup hadirin, gelas yang tertelungkup ke bawah. Kalau sudah tertelungkup ke bawah, kalau ke atas masih siap untuk menerima air yang mau diisi. Tapi kalau gelas sudah terbalik, kata Nabi, kalkuhi mujahia, la ya'rifu ma'rufan wa la yungkiru mungkaron. Tidak kenal dengan yang baik, tidak mengingkari yang mungkar. Malah sebaliknya, yang mungkar jadi baik, yang baik jadi mungkar, yang taat jadi maksiat, yang maksiat jadi taat, yang surga jadi neraka, yang neraka jadi surga. Pahlawan jadi teroris, teroris jadi pahlawan. Inilah hari ini keadaan kita. Oleh sebab apa? Hati yang membatu. Maka takaran kita berubah. Maka tidak ada lain hadirin rahimakumullah, kecuali kita, tugas kita adalah melembutkan hati, banyak-banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tanamkan zikir, tasbih, subhanallah. Kita baru baca subhanallah hadirin, mensucikan hati. Ya Allah, maha suci engkau ya Allah, banyak aku syirikkan. Maha suci engkau ya Allah, yang banyak aku persekutukan ya Allah. Aku persekutukan engkau dengan dunia, aku persekutukan engkau dengan harta, aku persekutukan engkau dengan jabatan lebih tinggi, lebih mulia, lebih besar di hadapan kami. Baru tasbih ini kalau pakai renungan. Ya Allah, subhanallah, maha suci engkau ya Allah, yang aku persekutukan, banyak prasangka buruk aku kepadamu. Baru tasbih. Subhanallah, mengagungkan Allah, tasbih. Subhanallah. Hadirin rahimakumullah, maka sungguh tidak ada lain kecuali mari kita bersama-sama senantiasa menjadikan setiap perintah-perintah agama adalah jalan keluar kita, tumpuan kita di tengah berkecamuknya berbagai macam masalah ini, di tengah berbagai macam situasi yang tidak menentu. Maka sungguh hadirin rahimakumullah, yang akan selamat hanya satu, yang menjadikan Allahus Samad. Allah tempat kita bergantung semata, Allah tempat kita untuk mengadu semata, Allah tempat kita untuk berdoa semata, Allah tempat kita untuk meluapkan berbagai macam hal-hal yang mungkin kita keluhkan, kita takutkan, kita khawatirkan. Maka hanya mereka yang selamat insya Allah ketika mereka berusaha untuk menanamkan tauhid di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa menjaga kehidupan kita, menjaga agama kita. Sebab hidup di akhir zaman seperti ini, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, seperti memegang bara api. Hidup di akhir zaman seperti ini, sudah saatnya kata Nabi menjadi orang asing. Asing, bada'al islamu ghariban wa sayaudu ghariban. Oleh karenanya tidak ada lain kecuali kembali kepada Allah, mintalah kepada Allah, berdoalah kepada Allah, memohonlah kepada Allah. Karena memang seperti kata baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sudah tiba waktunya, saatnya. Sayati zamanun fitanun kaqita'il laili mudlima. Sudah akan datang kepada kalian wahai umat 1400 tahun yang lalu, fitnah, ujian demi ujian yang akan menimpamu, datangnya seperti gelap gulitanya malam. Inilah keadaan kita hari ini. Maka hanya orang-orang yang bersama Allah, berlindung kepada Allah, memohon kepada Allah, meminta kepada Allah, maka insya Allah mereka yang akan selamat dan tidak masuk ke dalam fitnah yang ujian yang sedang berjalan ini.
Oleh karena itulah hadirin rahimakumullah, mari senantiasa kita mendekatkan diri, kita ajak keluarga kita, saudara-saudara kita, kerabat-kerabat kita agar kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, bertaubat kepadanya, banyak-banyak mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala agar musibah, bencana, baik wabah penyakit, baik keadaan yang seperti yang kita alami, kita berada di ambang disintegrasi dan seterusnya, mari kita mohon selalu kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah melembutkan hati-hati bangsa ini, agar Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga bangsa yang kita cintai, agar Allah Subhanahu wa taala senantiasa mempertemukan hati-hati sehingga insyaallah bersatu dalam kebaikan. Barakallahu fikum. Mudah-mudahan dan manfaatnya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Aqul qouli hadza wa astaghfirullah wa billahi taufiq wal hidayah. Kita sempurnakan dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.